apakah Anda akan kaya atau miskin di masa depan. Terkadang Anda menyadarinya dan terkadang sama sekali tidak disengaja. Ini adalah satu-satunya video tentang topik ini yang perlu Anda tonton. Di akhir artikel ini, Anda akan memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan Anda akan memiliki rencana permainan yang akan menyelesaikannya untuk Anda. Mari kita mulai. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Pertama, menerima nasihat buruk tentang uang dari orang miskin. Anda telah dibohongi oleh banyak generasi yang tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Saat tumbuh dewasa, Anda telah diberitahu bahwa kunci kekayaan adalah mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang baik, bukan? Masyarakat telah menganggap wajar untuk berutang ratusan ribu dolar dan anak-anak menyelesaikan kuliah dengan mengabadikan kebohongan lama ini. Namun, kebenaran yang pahit adalah Anda tidak akan menjadi kaya dengan bekerja untuk orang lain. Selain itu, berhentilah menerima nasihat dari orang yang tidak sukses. Bicaralah dengan orang-orang yang berada di tempat yang Anda tuju. Dengan tidak membuat pilihan ini, Anda akan dikelilingi oleh banyak orang dan mereka akan menjadi teman Anda. Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersama Anda. Bergaullah dengan orang-orang yang bangkrut. Tebak siapa yang akan menjadi orang ke-6. Anda harus mampu bertanggung jawab atas situasi Anda, bahkan jika permainannya curang. Carilah cara untuk melarikan diri dari sistem melalui keterampilan yang memiliki nilai ekonomi. Jika yang Anda tahu hanyalah membalik burger, Anda tidak akan bisa melangkah jauh. Ada 2 cara untuk meningkatkan nilai Anda, dan keduanya berjalan beriringan. Pertama, keterampilan apa yang Anda miliki, dan kedua, seberapa banyak orang bersedia membayar untuk menerapkan keterampilan tersebut. Di era informasi, bersikap bodoh adalah sebuah pilihan. Oke, pilah omong kosong itu, temukan guru yang berkualitas dan mulailah belajar. Nomor 2, perjudian dan lotre. Keberuntungan bukanlah sebuah strategi. Tidak ada yang akan menyelamatkan Anda. Oke, Yesus tidak akan turun untuk membayar sewa Anda, dan tidak ada lampu yang pernah menghasilkan jin sungguhan. Hidup adalah permainan probabilitas. Semakin Anda memahami hal ini, semakin cepat Anda berhenti menjadi miskin. Yang dilakukan orang kaya setiap hari adalah memfokuskan upaya mereka untuk meningkatkan kemungkinan mereka menghasilkan lebih banyak uang. Orang miskin menyerahkan kemungkinan ini kepada alam semesta dan masa depan mereka. Saat Anda tidak menulis masa depan untuk diri sendiri, saat itulah Anda mendapatkan apapun yang tersisa, remah-remah apapun yang orang lain ingin berikan kepada Anda. Hidup adalah tentang kontrol. Dapatkan sebanyak mungkin. Kontrol diri Anda dan lingkungan Anda sampai masa depan menjadi dapat diprediksi. Setelah Anda memiliki kontrol, Anda tidak membutuhkan keberuntungan. Nomor 3, menghabiskan uang untuk hal-hal yang Anda inginkan tetapi tidak Anda butuhkan. Setiap kali Anda membeli sesuatu yang tidak Anda butuhkan, sadarilah bahwa Anda telah dipasarkan. Seseorang meyakinkan Anda untuk menukar uang hasil jerih payah Anda dengan perasaan. Orang miskin cukup menguntungkan. Perusahaan dan orang pemasaran memahami hal ini dengan sangat jelas dan itulah sebabnya Anda melihat semua orang bangkrut itu mencoba untuk pamer di Instagram. Orang miskin mengira orang kaya memakai Gucci karena Gucci membayar selebritas untuk memakai merek tersebut sehingga mereka dapat menjual lebih banyak kepada orang miskin. Anda terus-menerus dipasarkan karena orang miskin tidak pandai mengelola uang. Itulah paradoks dari tumbuh besar dalam keadaan bangkrut. Anda tetap bangkrut dengan mencoba mengisi kekosongan yang ditinggalkan dalam diri Anda karena tumbuh besar dalam keadaan bangkrut. Harap diingat bahwa jika ada barang yang sedang diobral tetapi Anda tidak membutuhkannya, barang itu tetap mahal dan Anda tidak boleh membelinya. Nomor 4, tidak tahu berapa banyak uang yang Anda habiskan minggu lalu, bulan lalu, atau tahun lalu. Anda langsung menghabiskan uang begitu uang itu masuk ke rekening Anda, bukan? Setiap orang miskin di luar sana mengeluh bahwa mereka tidak punya cukup uang, tetapi tidak seorang pun dari mereka tahu kemana uang mereka pergi. Anda pikir melacak pengeluaran itu sulit? Tahukah Anda apa yang lebih sulit? Tetap miskin dan tidak mampu membeli apapun. Bangunkan diri Anda dan sadari betapa banyak uang yang Anda habiskan secara tidak perlu untuk berlangganan dan hal-hal yang tidak Anda butuhkan. Uang itu dapat digunakan untuk melunasi utang Anda atau menambal lubang keuangan Anda yang lain. Orang miskin pandai bertahan hidup dengan sedikit atau tanpa uang. Jadi, ketika mereka menerima gaji, mereka akan segera menghabiskannya dan kembali ke kebiasaan lama mereka karena takut uang itu akan diambil dari mereka oleh kehidupan. Setiap sumber di luar sana akan membahas tentang penganggaran dan perencanaan dan ya, itulah cara melakukannya. Namun, selama uang masuk dikurangi uang keluar sama dengan 0, ukurlah berapa banyak uang yang Anda dapatkan dan lacak berapa banyak yang Anda belanjakan. Itulah langkah pertama untuk menyadari betapa rapuhnya posisi Anda. Nomor 5, menghabiskan uang yang tidak Anda miliki untuk hal-hal yang memang tidak mampu Anda beli. Ini adalah kombinasi yang paling mematikan. Mengapa Anda menghabiskan uang yang tidak Anda miliki? Utang adalah perbudakan modern. Oke, saat Anda meminjam uang untuk membeli sesuatu,
perusahaan memiliki waktu Anda sampai uang itu dibayar kembali dengan bunga. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah berhenti menginginkan sesuatu sekarang. Sebaliknya, belilah hanya jika Anda benar-benar mampu membelinya. Dan Anda tahu, aturan praktis yang baik adalah jika Anda harus bertanya apakah Anda mampu membelinya, berarti Anda tidak mampu membelinya. Tidak ada yang perlu berdebat internal saat Anda mengambil permen karet di kasir. Anda membelinya karena Anda mampu membelinya. Anda tahu betul Anda mampu membeli 10 hingga 20 orbit tersebut. Jika Anda tidak mampu membelinya 2 kali, Anda tidak mampu membelinya. Meminjam uang adalah kebiasaan buruk yang secara sistematis membuat masyarakat umum tetap miskin. Berhati-hatilah saat meminjamkan uang kepada orang lain, karena selama uang itu ada pada mereka, Anda tidak akan mendapatkan apapun. Bank dan investor tunggal adalah satu-satunya pihak yang mendapat untung dari meminjamkan uang. Semua orang hanya diperas sampai kering. Discover the leading wholesale platform under Alibaba Group, offering factory direct services to overseas micro-enterprise buyers. This viral doll Christmas outfit, a hit on e-commerce platforms, is a Bank dan investor tunggal adalah satu-satunya pihak yang mendapat untung dari meminjamkan uang. Semua orang hanya diperas sampai kering. Nomor 6, berusaha menjaga penampilan. Orang akan mengorbankan masa depan mereka sendiri hanya untuk membuat orang yang tidak mereka sukai terkesan. Semakin Anda memikirkannya, semakin Anda menyadari betapa bodohnya hal itu terdengar. Mengapa Anda merasa perlu menghabiskan 100.000 untuk pernikahan ketika Anda dapat berinvestasi dalam bisnis atau berkeliling dunia dengan orang yang Anda cintai? Mengapa Anda perlu punya anak hanya karena teman Anda punya anak? Kita adalah orang-orang yang bangga dan kita tidak ingin dianggap rendah. Dan itulah tepatnya bagaimana Anda berakhir miskin dalam jangka panjang. Karena hal-hal yang membuat Anda keluar dari kemiskinan adalah arah yang berlawanan. Berhentilah bermain-main dengan status. Ada aturan tersembunyi yang tidak diketahui orang miskin. Permainan penampilan tidak dapat dimenangkan. Begitu Anda menjadi lebih baik, saat itulah tujuannya berubah. Apa yang Anda dapatkan disebut perlombaan Ratu Merah, sebuah konsep dari Alice in Wonderland di mana Anda harus berlari sekuat tenaga hanya untuk tetap berada di tempat yang sama. Itulah sebabnya Anda tidak akan pernah bisa memenangkan permainan ini. Anda harus terus menghabiskan uang Anda hanya untuk tetap berada di tempat yang sama persis. Nomor 7, hanya memiliki satu sumber pendapatan. Nah, disinilah kita melihat beberapa orang mengepalkan tangan karena siapa yang mampu bekerja lagi. Nah, Anda lihat, bagi orang miskin, bekerja adalah satu-satunya cara mereka tahu cara menghasilkan uang. Dan seperti yang kita ketahui sejak awal, bekerja tidak akan pernah membuat Anda kaya. Selain itu, akan selalu ada batasan jumlah pekerjaan yang dapat ditekuni seseorang dan jumlah uang yang dapat diperolehnya. Ditambah lagi, jika mobil menabrak Anda dan Anda tidak dapat pergi bekerja selama 4 bulan ke depan, tidak ada pendapatan yang masuk, bukan? Matematikanya sederhana di sini, semakin banyak sumber pendapatan yang Anda miliki, semakin kecil kemungkinan Anda bangkrut. Penelitian tentang kekayaan yang didistribusikan dari orang kaya menunjukkan bahwa 65% jutawan yang merintis usaha sendiri memiliki 3 sumber pendapatan. 45% jutawan yang merintis usaha sendiri memiliki 4 sumber pendapatan, dan 29% jutawan yang merintis usaha sendiri memiliki 5 sumber pendapatan atau lebih. Orang miskin menghasilkan uang hanya saat mereka bekerja. Tidak masalah berapa banyak uang yang dihasilkan dari pekerjaan sampingan, yang penting uang itu terus mengalir saat Anda tidak berada di meja kerja. Jika Anda tidak dapat menghasilkan uang saat Anda tidur, Anda tidak akan pernah kaya. Saat Anda merasakan kebebasan bekerja untuk diri sendiri dan memiliki banyak sumber pendapatan, Anda menjadi tidak dapat dipekerjakan. Dan Anda tahu, kami punya video khusus tentang 15 aset yang membuat orang kaya yang dapat Anda lihat dengan mengeklik di pojok kanan atas. Tonton setelah ini dan pilih salah satu sebagai pekerjaan sampingan Anda. Nomor 8, membuang-buang uang dan waktu, biasanya untuk hiburan. Ketika setiap orang memiliki jumlah jam yang sama dalam sehari, perbedaan dalam hasil jangka panjang berasal dari berapa banyak jam yang kita gunakan untuk memperbaiki diri. Jika Anda berusia 30-an dan Anda bangkrut, itu karena Anda menunda-nunda di usia 20-an. Anda ingin kaya? Setiap hari, habiskan lebih banyak waktu untuk berkreasi daripada yang Anda habiskan untuk konsumsi. Ini menciptakan surplus nilai tambah dalam hidup Anda. Perhatikan apa yang Anda ciptakan. Pahami dasar-dasar yang disebutkan sebelumnya tentang menghasilkan uang saat Anda tidur. Dan itu hanya masalah waktu sampai pendapatan residual itu menjadi layak. Jika Anda ingin memulai proses membangun kekayaan, ganti waktu-waktu kosong dalam hari Anda dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Tindak lanjuti dengan mengurangi hiburan. Memang akan merepotkan untuk sementara waktu, tetapi Anda akan melihat keadaan membaik dengan cukup cepat. Jika Anda bangkrut, Anda tidak akan mampu membeli hiburan. Anda tidak boleh membuang-buang waktu karena membuang-buang waktu adalah hal yang paling mahal. Nomor 9, menjadi YOLO, berpikir jangka pendek versus jangka panjang.
Ada yang ingat ketika YOLO benar-benar terjadi? Berhentilah mengorbankan masa depan demi masa kini ketika masa kini tidak begitu baik. Persetan dengan hidup kaya dan mati dalam keadaan bangkrut. Oke, seluruh budaya fleksibel dan sikap hidup di masa kini ini tidak akan menghasilkan apapun selain merugikan kelompok masyarakat miskin. Budaya ini membuat mereka tetap miskin dengan menjual mimpi kepada mereka. Pada dasarnya, orang miskin membeli barang yang tidak bernilai. Dan itu menjadi lebih buruk. Orang miskin membayar bunga ketika mereka meminjam uang untuk membeli barang yang nilainya terdepresiasi seiring waktu. Rata-rata mobil akan terdepresiasi 63% dalam 5 tahun pertama. Anda tidak hanya kehilangan uang setiap tahun, tetapi Anda juga membayar bunga atas uang yang Anda pinjam untuk mendapatkannya. Anda ditipu dari kedua belah pihak. Namun Anda memamerkan cambuk baru itu di Instagram, bukan? Nah, siapa yang benar-benar tertawa saat lampu tidak menyala di rumah? Setiap buku, produk, video, dan sebagainya yang membahas pengembangan diri merangkum ini menjadi satu nasihat. Pilih jangka panjang daripada jangka pendek. Jika Anda melakukannya secara terbalik, Anda akan menjadi miskin secara turun-temurun. Nomor 10, tidak belajar cara berinvestasi dan takut akan perubahan. Jika yang kurang dari Anda adalah uang, mengapa Anda tidak meluangkan waktu untuk mempelajari cara kerja uang? Biasanya karena kesombongan, bukan? Orang-orang berasumsi secara keliru bahwa mereka memahami uang karena mereka telah melihatnya pada orang lain. Semua yang perlu Anda ketahui tentang uang tersedia secara gratis. Ada lebih banyak nilai yang ditawarkan secara gratis di saluran kami sendiri daripada di program MBA atau pelatihan elit yang telah kami ikuti. Namun, ada sesuatu yang membuat orang tidak mengambil tindakan. Momen kebenaran. Ini hanya antara Anda, pemirsa, dan kami. Berapa banyak dari Anda yang benar-benar memiliki setidaknya satu saham di perusahaan manapun? Berapa banyak yang menginvestasikan sejumlah waktu minimum harian mereka untuk pendidikan? Tidak banyak. Dan tahukah Anda, kami mengubah narasi itu. Kami menciptakan satu-satunya alat yang dirancang khusus untuk membantu Anda naik level dan mencapai tujuan pribadi dan finansial Anda dalam waktu yang lebih singkat daripada yang Anda perlukan sendiri. Dengan aplikasi Alux, Anda mendapatkan sesi pelatihan harian dan kumpulan pelajaran yang ditulis dan disampaikan oleh para pakar industri. Pada dasarnya, aplikasi ini adalah pelatih dengan kinerja tinggi, tetapi jauh lebih mudah diakses. Aplikasi ini tidak murah karena kami telah menggelontorkan jutaan dolar untuk itu. Namun, jika Anda memindai kode QR ini di layar, Anda akan mendapatkan diskon 25% untuk keanggotaan tahunan. Biayanya hampir sama dengan satu kali makan enak untuk pelatihan berharga selama setahun. Mulailah perjalanan Anda hari ini. alux.com/app. Nomor 11, belanja dulu, lalu berharap masih ada yang tersisa untuk ditabung atau diinvestasikan setelah selesai. 11, belanja dulu, lalu berharap masih ada yang tersisa untuk ditabung atau diinvestasikan setelah selesai. Nah, orang miskin cenderung melakukan hal lain yang dianggap orang kaya sebagai kemunduran. Mereka mendapatkan uang, membelanjakannya, dan menabung atau menginvestasikan apapun yang tersisa di akhir. Namun, seperti yang mungkin Anda ketahui dari pengalaman Anda sendiri, tidak akan pernah ada yang tersisa. Bukan, itulah sebabnya 2 dari 3 orang Amerika hidup pas-pasan. Ketika orang kaya menerima gaji, sebagian dari uang itu langsung dimasukkan ke dalam investasi atau rekening tabungan, lalu mereka menghabiskan sisa uang itu untuk bulan itu. Ini berhasil karena fokusnya selalu pada peningkatan pendapatan melalui investasi tersebut. Namun, rata-rata orang malah berbelanja secara berlebihan. Hal ini juga didorong oleh maraknya jejaring sosial. 57% generasi milenial mengatakan mereka menghabiskan uang secara berlebihan karena sesuatu yang mereka lihat di media sosial. Ketika Anda melihat semua selebritas pergi ke Maldives, Anda mulai menginginkannya karena Anda mengaitkannya dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Ini mengembangkan apa yang kita bicarakan sebelumnya, yaitu FOMO, rasa takut ketinggalan. Jadi, Anda menghabiskan lebih banyak uang. Yang tidak disadari kebanyakan orang adalah betapa palsunya media sosial. Kita adalah generasi yang sedih karena mengunggah foto-foto bahagia untuk mendapatkan poin di internet. Setiap pengalaman yang diunggah menghilangkan pengalaman yang sebenarnya. Semua yang diunggah telah menjadi iklan, jika bukan untuk merek lain, maka untuk merek Anda sendiri. Nomor 12, membayar pajak terlalu banyak. Kita selalu terkesima melihat betapa bahagianya orang miskin saat mereka mendapatkan pengembalian pajak. Itu adalah uang yang Anda pinjamkan kepada pemerintah tanpa bunga. Mereka menggunakan uang Anda secara cuma-cuma. Namun, itu belum semuanya. Orang miskin dikenakan pajak dengan cara yang sangat berbeda dengan orang kaya. Kita telah membahas ini sebelumnya. Jika Anda bekerja, negara memotong pajak Anda langsung dari gaji Anda, lalu Anda hanya memiliki uang yang Anda belanjakan. Namun, jika Anda seorang pebisnis, pertama-tama Anda dapat membelanjakan uang sebanyak yang Anda inginkan, lalu negara mengenakan pajak atas sisa uang tersebut. Nomor 13, gaya hidup yang tidak sehat. Hampir setiap kebiasaan tidak sehat yang Anda miliki dalam hidup Anda membuat Anda miskin. Rokok,
Ya, membuat Anda miskin. Alkohol, sama saja. Makan makanan cepat saji di sofa, menonton anime secara berlebihan. Miskin. Hal-hal ini tidak hanya menciptakan kecanduan finansial, mengambil uang langsung dari kantong Anda. Hal-hal ini juga berfungsi sebagai efek domino yang terhubung dengan semua hal lain dalam hidup Anda. Menjadi tidak sehat memengaruhi kinerja Anda. Kecil kemungkinan Anda untuk mendapatkan promosi pekerjaan dan lebih mungkin untuk memiliki masalah jantung yang rumit, yang akan mengakibatkan tagihan perawatan kesehatan yang sangat besar karena Anda tinggal di Amerika dan kesehatan adalah untuk keuntungan di sini. Ini adalah ide lama bahwa jika Anda tidak memperbaiki gigi berlubang, Anda akan segera harus membayar untuk implan. Luangkan waktu sejenak untuk melihat sekeliling Anda sekarang dan lihat semua sampah yang ada di sekitar Anda. Anda telah membayar sebagian besarnya, dan itu memengaruhi kesehatan Anda. Nomor 14, menginginkan uang menjadi mudah dan cepat. Untuk beberapa alasan, gagasan tentang pertumbuhan progresif, pendapatan, dan kekayaan tidak sesuai dengan orang miskin. Setiap orang yang Anda tanya akan memberitahu Anda tentang bagaimana mereka ingin sukses besar, memiliki skor besar, dan kemudian pensiun. Mereka tumbuh dengan melihat orang-orang seperti Pablo Escobar, Tony Montana, Don Corleone. Mereka semua menganggap diri mereka sebagai mafia atau orang-orang di bawah tanah yang memiliki sesuatu yang besar. Anda tahu tipe orang seperti itu, bukan? Mereka biasanya lemah, tidak kreatif, dan tidak terlalu pintar. Itu bodoh. Oke, gunakan waktu dan minat yang sama untuk mempelajari bagaimana orang membangun perusahaan dan melakukan apa yang dilakukan orang lain di daerah Anda. Itu bukan ilmu roket. Sebenarnya jauh lebih mudah menghasilkan banyak uang secara legal daripada mencoba menjalankan kartel. Oke, di usia di mana seorang anak berusia 16 tahun dengan akun Instagram bisa menjadi multi-jutawan, mengapa mengambil risiko ditembak? Menghasilkan uang sebenarnya adalah proses yang membosankan setelah Anda mengetahui apa yang harus Anda lakukan. Dibutuhkan waktu kurang dari 10 tahun bagi siapapun yang berkomitmen untuk berubah dari kemiskinan menjadi kaya. Namun, untuk beberapa alasan, itu masih terlalu lama bagi sebagian dari mereka. Itulah sebabnya mereka jatuh ke dalam perangkap skema cepat kaya atau pemasaran berjenjang. PS, selama Anda hidup, ingatlah ini, oke. Tidak ada skema cepat kaya. Hanya ada seseorang yang menjadi kaya dari Anda. Dan nomor 15, tetap miskin adalah sebuah pilihan. Kebiasaan menganggap diri Anda miskin sebagai seseorang yang tidak akan pernah kaya, sebagai seseorang yang tidak cukup pintar, cukup baik, cukup berpendidikan, itulah yang sebenarnya membuat Anda tetap miskin. Orang-orang yang kurang mampu dari Anda telah berhasil keluar dari kemiskinan, namun Anda masih mengeluh bahwa segala sesuatunya tidak mudah bagi Anda. Ya, oke, hidup itu sulit, mungkin itu jauh lebih sulit bagi Anda daripada orang lain. Tetapi apa yang akan Anda lakukan? Tenggelamkan diri Anda dalam kesengsaraan itu semua atau bangkitlah dan mulai berjalan. Selama Anda terus maju, terus belajar dan berimprovisasi di sepanjang jalan, Anda akan berakhir di tempat yang Anda inginkan. Pada akhirnya, Anda tidak dapat memilih di mana Anda dilahirkan, siapa orang tua Anda, dan seperti apa lingkungan tempat Anda dibesarkan, tetapi pada titik tertentu, semuanya beralih kepada Anda. Anda dapat memilih seperti apa hidup Anda nantinya, seberapa banyak Anda bersedia bekerja, dan seperti apa masa depan Anda. Bill mengatakannya dengan tepat ketika berkata, jika Anda terlahir miskin, itu bukan salah Anda. Namun, jika Anda meninggal dalam keadaan miskin, itu salah Anda. Petik 2. Kami bangga dengan kualitas audiens kami dan keinginan Anda untuk secara aktif meningkatkan kualitas hidup Anda. Jadi, kami ingin Anda bergabung dalam percakapan ini. Perilaku apa yang Anda alami atau saksikan yang membuat orang tetap miskin? Beritahu kami di kolom komentar. Dan bagi Anda yang masih menonton, tentu saja, ada bonus yang menanti. Bonus hari ini adalah hasil yang terbatas versus hasil yang tidak terbatas. Jadi, untuk bagian bonus episode ini, kami ingin berbagi dengan Anda gagasan tentang hasil yang terbatas versus hasil yang tidak terbatas. Atau dengan kata lain, hasil linear versus hasil eksponensial atas pekerjaan Anda. Jadi, bahkan saat ini, kebanyakan orang menganggap uang dalam istilah linear karena, ya, begitulah cara kita dicuci otak untuk berpikir. Seperti itulah dunia saat mereka tumbuh dewasa. Bagi mereka, jika Anda bekerja selama 8 jam, Anda akan mendapatkan hasil 8 jam. Ini berlaku saat Anda membuat batu bata atau memotong kayu dengan tangan. Namun, itu tidak berlaku di dunia tempat kita tinggal saat ini. Hanya orang miskin yang melakukan pekerjaan linear. Semua orang kaya telah menemukan cara melakukan pekerjaan eksponensial. Pekerjaan eksponensial menggunakan daya ungkit atau pengganda untuk mencapai hasil yang lebih besar. Konten ini adalah pekerjaan eksponensial. Butuh waktu lama untuk membuatnya, tetapi akan dikonsumsi oleh jutaan orang sepanjang waktu. Penghasilan yang dapat dihasilkannya tidak terbatas. Tidak seperti toko roti yang jika saya membuat pie dan kemudian menjualnya, saya harus membuat pie lain untuk menjual lebih banyak. Kalau kamu jualan produk digital dan nggak mau uangmu kepotong, kamu butuh ini. Banyak platform yang kasih potongan di setiap transaksi. Kelihatannya kecil, tapi kalau di total, besar banget. Dengan Winme, kamu bisa jualan produk digital lewat link instan dan semua uangnya masuk full tanpa potongan biaya. Tinggal upload produk digital, salin link jualan, kirim ke pembeli, dan pembayaran langsung masuk ke kamu. Kalau kamu mau jualan produk digital tapi nggak mau kena potongan, Seperti toko roti yang jika saya membuat pie dan kemudian menjualnya, saya harus membuat pie lain untuk menjual lebih banyak. Disitulah letak emasnya.
Bergantung pada kemampuan Anda untuk tampil di pasar, Anda termasuk dalam salah satu dari 3 kategori pekerjaan non-linear. Pekerjaan yang biasa akan memberi Anda kelipatan 1. Pekerjaan yang bagus memberi Anda kelipatan 10. Pekerjaan yang luar biasa memberi Anda kelipatan lebih dari 100. Harap perhatikan hal ini dengan saksama karena hal ini dapat mengubah arah masa depan secara dramatis. Untuk dapat menggunakan kelipatan, Anda harus bekerja dengan otak Anda, bukan dengan punggung Anda. Katakanlah Anda mendesain logo atau menulis buku. Kalau biasa saja, Anda akan dibayar untuk waktu yang Anda curahkan dan itu saja. Kalau Anda bekerja dengan baik, mungkin Anda akan mendapatkan beberapa referensi dan bisnis akan perlahan membaik. Kalau Anda bekerja luar biasa, Anda akan menjadi sebuah merek. Logo membuat Anda terkenal, buku menjadi buku terlaris, lagu menjadi hit, dan semua hal di sekitar Anda meledak. Itulah mengapa Anda harus selalu berusaha untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Hasilnya sungguh luar biasa. Yang lebih gila lagi adalah Anda hanya perlu melakukannya dengan benar sekali dan semua pintu yang sebelumnya tidak dapat Anda akses kini terbuka. Zaman modern ini berdasarkan meritokrasi. Karya intelektual tidak mengenal batas. Kami tidak peduli apakah Anda berada di Nairobi, Sao Paulo, atau Sertino. Ide-ide bagus memiliki platform di internet dan tersedia secara luas untuk masyarakat umum. Kode bersifat non-linear. Konten bersifat non-linear. Keaslian bersifat non-linear. Tulisan yang bagus, pencitraan merek yang bagus, semua hal yang melibatkan kreativitas bersifat non-linear. Ini hanya masalah mencari cara untuk menggunakan otak Anda alih-alih punggung Anda dan menghasilkan pekerjaan yang luar biasa alih-alih sekadar pekerjaan yang biasa saja. Disitulah para mantan mulai menumpuk. Sekarang, saya harap bonus ini cukup dapat ditindaklanjuti bagi Anda, para alukser sejati, untuk bekerja keras. Singkirkan kebiasaan yang disebutkan dalam video ini dan tulis kata uang di kolom komentar setelah Anda menyukai video ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Temanku, sampai saat itu, jaga diri Anda. Sekarang, semua orang tahu bahwa resesi itu brutal, bukan? Namun, resesi juga bisa diprediksi. Ketika ekonomi terpuruk, orang-orang yang bangkrut selalu melakukan kesalahan yang sama. Jadi, hari ini kita akan membedah siapa saja yang akan terpuruk dalam resesi dari awal hingga